Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Berjumpa lagi guys bersama saya Joko Arek ya. Gambleh lagi guys. Kita akan ngobrol-ngobrol lagi, gambleh lagi tentang padepokan sakit jiwa. Dimana padepokan sakit jiwa itu semakin gentayangan guys. Semakin gentayangan, semakin merajalela. Namanya ya padepokan sakit jiwa. Rokok dulu guys ya, biar enjoy. Kateng hadir siap bosku. Gimana dia tidak keranjingan. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata orang-orang halu ini hanya memikirkan YouTube ya guys, tidak memikirkan kepentingan dia pribadi. Itu enggak, memikirkan YouTube yang dimana menghasilkan uang. Makanya dia makin keranjingnya, makin sontoloyonya makin menjadi, tidak berhenti-berhenti gitu. Apa sih susahnya kalau dia itu ngomong yang jujur gitu ya? Nggak mau dia ngomong jujurnya, sejujurnya gitu nggak mau. Padepokan sakit jiwa itu semuanya pak punya padepokan, tapi padepokannya sakit jiwa. Komplain kanan kiri, tidak ada respon, tidak ada tanggapan. Anggap aja yang nyinyir itu orang gila, padahal dia sendiri yang orang gila. Gimana kabarnya Gus Samsudin Blitar? Sehat di siang hari ini ya, di sore hari ini. Kalau saya mau di subscribe terserah, enggak terserah ya. Yang penting sontoloyo itu ngakuin gitu doang. Kedobolannya ini harusnya dipertanyakan gitu, dijawab dengan yang baik. Bohong-bohong lewat YouTube biar orang itu melihat, orang sakti. Akhirnya orang kan pada datang bondong-bondong ke situ untuk minta tolong pengobatan karena lihat di YouTube kan sakti. Coba dilawan dulu Gus Samsudin. Lawan apanya? Dan dilawan apanya? Diem aja kayak patung nggak suruh lawan. Lawan ya tinggal nyerang orang sakti. Orang sakti itu nggak usah ketemu, katanya kan orang sakti. Nggak mau ngelawan itu. Halusannya mana kalau mau ngelawan? Orang dobolok suruh ngelawan. Orang masih doyan cewek sana sini jadap itu nggak doyan perempuan, nggak tukang kawin ini bukan. Saya itu sebenarnya saya itu pengen tahu ilmunya aja, yang dibuat trik-trik itu, yang buat sulap-sulap itu keris keluar dari badan itu, aku pengen tahu ya. Ada ya, kelapa keluar darah, keluar keris itu aja. Double jarang tenan ya. Kayak begitu ya, tunjukin di YouTube. Tutup pintu nih dek.
Orang trik-trik begitu nggak usah tunjukin ke YouTube seharusnya. Ya kalau memang dia mau seduluran sama saya, telepon. Dari dulu nggak ada telepon, nggak ada apa, tebel-tebelan. Anak buahnya doang yang ada kesini deal setiap hari. Juragannya nggak nongol-nongol. Anak buah buat apa bosnya? Anak buahnya juga dibohongin. Anak buahnya sendiri lah dibohongin. Apalagi orang lain. Bi tutupin pintunya bi, adine nangis mlebu nang jero. Mana sekarang nggak ada kayak dulu lagi sekarang. Pengobatannya berhenti total ya. Din, gimana Din? Mari Din. Ngopi Din. Udah ngopi belum Din? Ntar nggak ngopi anyang-anyang kamu. Si Udin ini rambutnya harusnya disemirpingin. Jenggotnya semirping, rambutnya semirping cocok. Dagelan, badut. Ketawa lah. Rambut disemir rak-rak apa kuning-kuning apa itu. Harusnya disemirnya pink. Kalau pink bagus itu. Pas banget ya. Seharusnya orang kalau anu ya dikatain begini marah sama saya. Harusnya kalau orangnya ini orangnya bener gitu. Ya orang salah ya nggak mau konfirmasi kagak ya kok obral terus. Ngomong kayak gimana? Enggak. Padahal deket dari sini ke situ. Dari Gunung Lawu ke Blitar itu paling 2 jam. Lama-lama 3 jam lah. Naik kendaraan itu 3 jam. Rumah saya di Gunung Lawu. Kalau Samsudin Blitar paling 3 jam. Biar nggak jadi bohong-bohongan, biar tidak banyak korban, nggak banyak orang yang kau bodohin. Orang yang nggak tahu itu seharusnya kamu kasih tahu, bukan kamu bodohin. Orang nggak tahu tentang trik-trik kayak begitu kamu bodohin malah. Kan sontoloyo itu. Seharusnya orang yang nggak tahu itu dikasih tahu. Apalagi gelar kamu Gus katanya. Seharusnya bisa mendidik, bisa ngasih tahu, ngasih petunjuk yang bagus. Bukan orang yang nggak tahu malah dibodohin, ditipu-tipu dengan ilmu sulapmu. Mantranya nyampe 10.000. Sekali baca 10.000 guys, 9 kali. 10.000 9 kali dibaca sampai pagi ya nggak selesai. Itu tujuannya kan supaya si A itu tidak bisa. Emang tujuannya nggak bisa gitu, nggak tahu gitu. Tujuannya itu apa itu nggak tahu juga. Yang penting dia beli mantra saya kasih 2.500.000 tingkat 2. Kebal silet. Pas dites siletnya ujungnya doang ngetesnya. Yang tengahnya enggak. Ya, kalau ujungnya buat nilat ya nggak mempan, orang dari tumpulin. Coba tengahnya buat nilet, mati. Trik-trik kayak begini tunjukin di YouTube ya. Bilangnya ilmu sakti. Merah delima-mu gimana Din? Merah delima yang bisa nyala itu. Itu dari keluar dari mulut nyala merah delimanya. Keluar dus. Wah, murid Kiai Lazada. Belinya di online, guys. Merah delimanya beli di online. Yang harganya 50 atau 35. Yang nyala itu. Itu kan pembodohan begitu ngapain gitu loh. Bos mantra buat get janda. Janda ya kamu punya mobil bagus, duit banyak gampang.
ilmu itu yang real-real lah ya. Ilmu klinik-klinik itu loh 90% itu ilmu dobel penipuan. Udah dibilang Semar Mesem katanya keris kecil, itu bilangnya ada jinnya juga. Aduh, ngelantur semua, udah kacau ya. Coba kamu tanya ulama-ulama yang besar itu, Buyaya lah, Buyaya Cirebon lah, tanya deh, paling tawain kamu. Nanya-nanya tentang keris gitu ya, ketawain kamu. Orang begitu nggak bisa bantu, guys. Benda-benda kayak begitu nggak bisa bantu kamu. Menyesatkan iya, bikin pusing iya, masih ngasih makan apa itu katanya minyak, katanya bunga, capek-capek doang, nggak ada untungnya gitu. Jodoh, rezeki dan pati itu udah diatur marang Gusti, ya kan. Orang kalau mau kaya ya usaha, lantarannya doa kamu sendiri itu gitu. Nah, orang dibohong-bohongin, jimat kebal, megang tasbih kebal katanya, tes pakai silet. Iya, Sontoloyo, tasbih itu buat wiritan, bukan kebal gitu. Dari jalur-jalurnya udah salah. Mana ada sih orang Islam mengajarkan begitu? Samsudin suruh pakai rok aja. Saya suruh nyemir pink ya. Ntar gua kalau nggak ada gua kirimin semir pink, rambutnya pink, jenggotnya pink ya. Pakai sorban sampai bingung dia. Gedabiah ribet aja mana. Casing doang aja ditampilkan. Casingnya bagus, perkataannya sopan bagus, ya. Tutur katanya lembut. Ilmu double untuk merayu wanita. Ini bukan mahar, ini adalah sodakoh. Sodakoh ditarget 3 juta. Ya apa sodakoh? Dari situ jalan-jalannya udah salah. Ya orang sodakoh itu ikhlasnya, semaunya yang ngasih. Kalau adanya berapa ya kasih. Sodakoh target double. Orang kalau yang belum tahu tentang tujuan saya gitu ya, dikira saya tuh nyinyir, saya tuh numpang tenar, numpang pangsos katanya. Ceh, pangsos siapa? Saya juga nggak tahu. YouTube itu mau gaji yang mau nggak, bagi saya itu nggak ada urusannya. Kalau yang tenaga dalam mental itu double nggak bang? Itu sebenarnya pakai hipnoterapi bisa, cuma bisa dilakukan sekalangan doang. Orang lain nggak bisa. Kan udah saya praktekkan itu banyak itu di tempat saya. Kalau di luar sana itu yang mental itu bisa memerlukan waktu 3 bulan 4 bulan untuk wiritan begini supaya jinnya masuk katanya. Di sini 2 menit aja, paling 5 menit paling bisa. Kan kita pakai utak gitu, hanya nggak jauh dari sugesti. Yang namanya aja tenaga dalam. Jadi untuk dalaman, bukan untuk di luar gitu. Jadi tenaga dalam itu gunanya ntar kalau Anda perang dunia gaib lah gitu baru bisa digunakan. Bukan tenaga dalam langsung dicek mental, itu kan buat praktek doang. Ntar jatuhnya di pas kamu pengobatan jarak jauh lah, itu pakai itu. Nggak ada deh seorang di dunia itu orang sakti yang begitu, nggak ada. Seandainya ada, emang ada begitu, ada asli ada juga. Tapi orangnya orang tertentu gitu. Bahkan dia tuh nggak mau menunjukkan keahlian mereka gitu. Ada di daerah Kanekes suku Baduy sana ada yang bisa begitu. Cuma dia pelosok banget, saya pernah membuktikan sendiri itu. Tapi orangnya tuh nggak mau apa itu, pamer itu nggak mau. Ada emang yang asli ada begitu.
bahkan mentalnya jauh banget. Orang awam biasa yang nggak ikut aja langsung bisa. Daerah Kanekes tuh kalau mau berguru sana tuh, daerah Banten Kanekes, tapi pedalaman, tapi di kampung, rumahnya masih panggung-panggung gitu. Saya dulu pernah main ke sana. Kayak Ujang Bustomi, Gus Idris. Lah kalau Ujang Bustomi nggak bohongin orang, tidak menipu orang. Kalau yang saya komplain penipu, ya kan? Dimas Kanjeng, yang penipu yang saya komplain itu. Yang penipu yang sorban. Kalau Ujang Bustomi udah jelas dia itu nggak nipu orang. Kalau mau bikin konten, mau datangi dulu santet semua nggak apa-apa. Tapi bilang kalau itu hiburan ya, itu hanyalah semata wayang buat hiburan lah gitu aja. Gak usah ngomong-ngomong ini dukun santet yang pernah nyantet pasien saya, orangnya sudah saya sembuhkan, sekarang ini dukunnya. Nah itu udah ketahuan banget bukan hiburan. Mas Joko Facebooknya apa namanya? Joko Arek namanya, ada tulisannya kembang cempoko, itu saya. Kalau yang lain-lain itu dobol-dobolan yang bikin nama Joko Arek juga itu, ngadu domba itu. Samsudin tuh banyak salahnya. Kalau dia mau kontak sama saya dari dulu gitu kan aman, nggak ada kabar, diem aja. Ntar gue datangin satu-satu, saya tanyain kata dari asal usulnya Gus, baru tahu rasa. Ntar pakai nama Gus, gelarnya Gus Jadap. Kalau Ujang Bustomi kan nggak ngupload pengobatan, bahkan dia dukunnya dukun asli tapi udah dikoordinasi gitu loh, udah ngomong, telepon dia mau Ujang sana, telepon mau Ujang, gimana tuh dukunmu, dukun santetnya ya. Itu udah koordinasi, kalau mau di syuting, kalau nggak ya udah ya. Jadi saya ngomong begini semuanya udah saya tanyakan ya, sudah saya telepon. Ini satu doang Gus Samsudin itu. Dari pertama saya mau komplain itu saya telepon duluan tapi nggak dijawab. Yang angkat orang lain mulu. Kang Joko Arek, assalamualaikum, sugeng sonton. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anggrek jingga ya. Kalau narik-narik mistik itu dobol-dobolan guys. Bohong-bohongan semua itu. Harus ada temennya satu rombongan minimal 5 orang 6 orang. Yang namanya gaib itu tidak bisa mewujud ke dunia nyata. Gaib ya gaib. Gaib itu loh nggak kelihatan. Gaib, Allah itu gaib, makanya nggak kelihatan. Sama semua gaib itu nggak kelihatan, nggak bisa berwujud ke dunia nyata, itu nggak bisa. Mau berbentuk apapun tuh nggak bisa. Itu semuanya sudah dikoordinasi sama kawan-kawannya di situ, satu kru itu. Ya, itu udah dobol-dobolan semua. Mas Joko, menurut sampean ningsih tim nampi gimana Mas Joko? Sebenarnya kalau ningsih nampi asli ada ilmunya. Yang penting tidak merugikan orang, tidak menipu, udah. Niatnya nolong ya nolong, udah. Ya kalau saya ngomplain ningsih nampi ya sama aja ngomplain harimau. Nah, begitu mah bisa dilihat ya, dari jauh pun bisa. Itu penipuan atau enggak itu bisa. Semua berbentuk apapun itu kita bisa merasakan dari jauh, itu bisa. Yang penting tidak merugikan orang, tidak nipu-nipu, gak usah jual-jual agama. Saya juga orang Islam. Kalau nggak ada yang ngomplain kayak saya gini, coba apa nggak peraja lela geleng-geleng dia. Datangin aja, kalau datangin yang datangin nggak mau dibuktikan buat apa?
Kalau datang cuma ngopi doang bareng ya ngapain? Mas Joko Ustadz Danu dikomplain sama Tengku padahal udah kondang di TV, gimana sebenarnya? Kalau Ustadz Danu itu sebenarnya ya emang dia punya ilmu ada, cuma yang ditanyakan Bang TIJ itu kan itu Ustadz atau dukun kan gitu doang. Kalau Ustadz itu nggak kok punya kodam gitu, kalau dukun punya kodam wajar, kalau Ustadz kan nggak boleh katanya gitu. Ustadz itu mendidiknya apa, ngaji. Kalau orang disebut Ustadz ya apa sih? Masa Ustadz nguber-nguber penyakit, santet, tenung, sihir, guna-guna, punya kodam, nggak masuk di logika. Orang yang disebut Ustadz, Gus itu sebenarnya kalau menurut agama itu nggak boleh menyatukan badan kita itu kepada kodam-kodam yang luar, itu nggak boleh, ya kan? Sedangkan kita itu sudah dibekali energi yang sangat luar biasa. Nur Muhammad itu sudah luar biasa. Kalau kita sudah tahu ilmu pikiran, itu bisa dipakai untuk apa-apa guys. Contohnya hipnotis ya. Saya itu mempraktekkan hipnotis sama gendam, dibilang ada jinnya katanya. Ada jin ya, ilmu hitam kan koclok ini. Loh, hipnotis itu resmi guys, ada sertifikatnya, pendidikannya ada, diakui negara padahal. Hipnotis hanya pakai pikiran. Ilmu komunikasi di mana kita memerintah dia mau pasti kena itu loh. Bukan pakai jin, pakai kodam, bukan. Orang pada salah kaprah ya. Orang yang pakai kodam, pakai ini dibilang itu malah sakti. Yang hipnotis itu ilmu asli, pakai pikiran, nggak memerlukan bantuan di luar. Menang tanpa prewangan, kalah tanpa dupo. Hipnotis kok dibilang pakai kodam, pakai mantra, jadi siapa? Lucu aja. Hipnotis itu pikiran, yang dimana kita bisa menyatukan pikiran, rasa, dan hati. Orang bilang katanya ilmu roso katanya. Itu kalau udah kebatinan kita menyatu ketiga-tiganya itu sangat luar biasa itu guys. Tuh orang Jawa bilangnya ilmu roso. Semua orang itu hanya bisa merasakan kalau di alam yang aneh itu. Jadi istilah contohnya di tempat angker gitu. Emang kamu bisa ngelihat itu jinnya kayak apa? Nggak bisa. Orang yang pura-pura ngelihat pocong hantu itu cuma sepik-sepik doang. Orang itu hanya bisa merasakan, paling bisanya merinding. Terus batin kita ngomong kalau di sini tuh kayaknya ada nggak beres nih. Soalnya saya merinding. Hawanya beda sama yang lain. Nah itu juga termasuk ilmu batin, ilmu roso. Cuma kuat enggaknya tergantung Anda sendiri pernah dilatih enggak. Rilis tutorial hipnotis dan gendam Kang. Kalau hipnotis saya bisa, kalau gendam saya nggak berani karena gendam itu sebenarnya hipnotis tapi udah dikemas dengan mantra. Aslinya hipnotis juga, cuma perbedaannya gendam sama hipnotis itu, kalau hipnotis itu kita harus ngobrol-ngobrol dulu, tapi kalau gendam non verbal, jadi nggak usah ngobrol bisa, cuma udah dikemas dari hipnotis, dikemas dari mantra. Sama sebenarnya hipnotis sama gendam. Itu nggak ada apa itu, nggak ada jin-jin, nggak ada bantuan dari luar, nggak ada yang bilang kata hipnotis gendam itu apa, itu ilmu setan ya. Wah, sontoloyo sok tahu. Oh hipnotis itu pendidikannya ada, bahkan diakui negara kok, bilang ada jin ya. Tanya, lihat tuh di apa itu, di YouTube tuh hipnotis sih, ketik aja hipnotis gendam, banyak tuh master hipnotis itu, kan ada nomor teleponnya di situ tuh, coba kau tanya hipnotis ada mantranya nggak bang. Pasti ketawain. Hipnotis nggak pakai mantra, ilmu real semua. Bahkan kayak yang mental pun
nggak usah pakai mantra juga bisa, pakai pikiran doang, mengendalikan pikiran mata ini bisa mentalin orang bisa guys, asal kamu bisa bener-bener ini real ilmu dari yang kuasa, nggak menduakan bangsa-bangsa halus, jin apaan itu, dukun-dukun yang berkedok agama itu yang menjual-jual nama itu. Contohnya kayak penarikan pusaka, bambu petuk, dobol-dobolan semua. Makanya belajar dengan kebatinan yang sangat luar biasa itu banyak maknanya, banyak kegunaannya. Gendam itu sebenarnya untuk menyadarkan orang stres seharusnya, tapi yang di luar-luar di jalanan itu kadang-kadang itu salah jalan, makanya terkenal ilmu jelek. Nggak ada pakai jin, nggak ada hipnotis, itu nggak ada pakai jin. Ya rata-rata penipuan itu yang di konten-konten YouTube itu, kayak keris ditarik dari alam gaib, bisa mewujudkan keris dari alam gaib, itu semua dobol-dobolan juga. Keris itu loh dibikin manusia, dibikin nenek moyang kamu zaman dulu untuk senjatanya orang Jawa, manusia yang bikin. Ya kok sekarang dibilang keris itu punya jin, enak kang jinnya. Ngopi Din? Nah, saya suka mau Din itu, suka kumisnya, jenggotnya Din. Ntar ujung-ujungnya bilang kalau bisa narik keris bilang apa tuh, ada alatnya katanya. Alatnya apa bang? Harus pakai minyak katanya. Sepik-sepiknya dukun double begitu. Minyaknya apa? Minyaknya jenenge tundung rondo atau apa itu. Lo sampai mati nyari minyak namanya tundung rondo ya nggak bakal ketemu. Itu minyak sengaja dikasih nama yang susah untuk dicari di toko itu. Tujuannya apa? Tujuannya biar si yang nyuruh itu biar beli sama dukunnya itu. Akhirnya minyaknya harganya berapa? 20 juta ya. Akhirnya masih oknum dukun itu dibikin minyak goreng campuri biang warna, campuri wangi-wangi bunga taman, itu dibilangnya ini emak minyak goyang rondo apa ya. Dobol-dobolan ya. Coba keris yang ditarik dari alam gaib, samakan nama yang di Ngeladak Solo itu, yang dijual di pinggiran jalan itu. Sama enggak ya? Karena saya bisa ngomong begini apa guys, pusat pembikinan keris itu di Sleman, Yogyakarta. Di situ pernah saya datangin, banyak oknum spiritual yang beli keris di sini itu banyak mas. Kadang beli losenan katanya. Waduh, losenan ya. Kadang pesan berapa biji gitu. Di Sleman, Yogyakarta itu tempat pembikinan keris yang model dicetak ada, yang model dipandai ada. Keris yang bisa keluar petir juga ada di situ. Jadi pakai cas, dicas listrik gitu. Kalau baterainya habis dicas. Ntar kalau dijabut dari sarangnya begini, keluar. Mainan apa itu? Teletabis. Ketawa saya lihat begitu. Makanya orang yang narik-narik keris itu jangan percaya. Yang narik-narik beda uang Soekarno yang melengkung begini ya, jangan percaya itu. Ada grupnya itu guys. Oh ada komunitasnya pendobolan itu. Mungkin dia tahu mas saya udah kebirit-birit itu. Yang uang melengkung Soekarno katanya harganya mahal itu ada komunitasnya itu, dobol-dobolan itu. Terus apa Kuningan Sari begini dibilang mas, itu juga apa itu permainan juga, itu ada komunitasnya juga. Pendobolan itu katanya Mas Soekarno katanya, terus saya 99 berapa gitu. Itu ada komunitasnya, ada grupnya juga, tukang debul semua itu. Kalau ketemu saya bilangnya yang penting saya nggak ini bang, nggak ngerugiin kamu. Tapi iya kamu nggak ngerugiin saya, tapi kamu ngerugiin orang. Banyak orang yang kamu tipu, udah berapa juta, ribuan orang yang kamu tipu. Penggandaan uang,
itu bohong juga. Uang gaib, yang dimana uang gaib itu kamu suruh naruh duit dulu 10 juta, berapa tahun bisa jadi berapa juta, itu bohong juga itu. Domisili saya di Pringgondani, Gunung Lawu ya, di Pringgondani. Ini si Buyung ini sudah kepanasan dia. Yang namanya Buyung ini udah kepanasan. Mungkin dia sering narik-narik pusaka atau apa gitu. Wah, panasan. Orang yang sering narik pusaka dobol-dobolan pasti ngeliat saya panas dingin badannya. Ntar gua kirim ilmu tenung, ilmu apa itu yang dibilang ilmu sihir ya, bagiku lah ilmu-ilmu kuno cuma gatel di ketombe doang, kayak ketombe doang bagiku. Keramasi sabun colek aja hilang. Nah, manusia kamu sempurna ya, takut ilmu sihiran, lucu. Takut sama yang kuasa sana, jangan takut ilmu sihir. Takut sama yang di atas. Orang Islam udah dibekali, udah dikasih Al-Quran, suruh baca, suruh ngapalin, suruh ngatamin, suruh ngambil maknanya dan intinya. Nah, Anda belum tahu inti dan maknanya udah jungkal balik sana sini gaya sok tahu ya, keblinger tadinya. Jadinya ikut-ikutan dukun dobol gitu. Itu yang mau WA di saya ada di sekon-sekon ke bawah itu ada WA-nya. Kalau nggak masuk di channel YouTube Joko Arek. Nah, di situ WA-nya saya ada, alamatnya juga ada di situ. Nggak ada deh seorang sakti itu, nggak ada. Apalagi orang yang bilang narik pusaka, narik uang gaib, narik kuning yang sari jadi emas, itu kamu ditipu semuanya itu. Apalagi kamu suruh naruh apa itu, duit 10 juta dulu apa 20 juta dulu, ntar berapa tahun jadi sekian juta, nyampe mati nggak bakal keluar duitnya, nombok. Iya, alasannya banyak banget ntar si oknum dukunnya itu. Ya, beli minyak, beli ini, harus cari rantai babi dulu yang buat kebal, buat ngewujudin barang. Alasannya pokoknya banyak banget. Coba kalau yang ke pensi ini kamu lihat di tempat saya kalau malam gimana ini. Biar kamu yang komen nyinyir-nyinyir itu loh. Ya. Udah saya WA kan cuma dilihat tok Kang. Oh ya, ntar saya buka. Ini soalnya HP-nya buat lab ya. Ntar habis lab ini saya buka. Orang itu jadilah orang yang real aja, nggak usah bohong-bohongan, nggak usah tipu menipu, nggak usah sok-sokan bisa narik barang dari gaib gini-gini. Rantai babi double ya Kang, bukan asli ada. Cuma barang itu tidak bisa pindah ke darah keturunannya. Makanya yang dijual belikan itu bohong. Soalnya barang itu nggak mau pindah sama darah keturunannya. Seandainya yang punya kamu gitu ya, pasti bisa dipakai ke cucunya lagi. Sama orang lain nggak bisa, beda darah nggak bisa. Makanya kalau bulan 1 Suro guys ya, bulan 1 Suro datanglah ke Nyiladak Solo, pasti ketemu saya. Di situ banyak mustika-mustika yang dipajang di dalam keraton Kesepuang Solo itu, tapi nggak boleh di kamera. Kalau kepengen lihat itu bisa, cuma di dalam apa itu kaca gitu. Itu yang asli ada, yang palsu ada di situ di museum. Nah, itu dibukanya setahun sekali waktu bulan Suro.
pas ada Kebo Giro itu. Klinik-klinik itu banyak pendobolan, dukun, orang katanya bisa gandakan apa-apa, itu semuanya rata-rata bohong. Anda jangan percaya, semua itu penipuan. Bilang uang gaib, uang gaib ya kamu nabung sekian juta berapa tahun nambah, nah itu ketahuan. Uang gaib nanam ke dukun ya habis buat makan rokok dia. Kalau ditanya kapan duitnya keluar, wah ini harus perlu begini, yang harus cari rantai babi dulu, coba pinjam rantai babi biar untuk mewujudkan uangnya ini supaya bisa wujud. Sampai bongko ya nggak bakalan dapat. Paranoid sejati bang, dari dulu saya pengen pembuktian begitu. Kalau dari sana nggak mau gimana? Ntar kalau saya datang doang undruk-undruk sampai ke sana ya jatuhnya salah jalan, masuk ke rumah orang tanpa memeriksa ya jatuhnya hukum, ya kan? Kalau mau pembuktian ya ayo kumpulin masyarakat di tempat sana, saya buktikan. Klinik-klinik kamu itu saya buktikan semua biar ketahuan. Yang ngancam di WA saya itu hampir 100 lebih guys. Ada yang bilang ngirim sihir, ngirim eklek-eklek, ngirim santet katanya. Ya double ngomongnya. 100 lebih yang masuk di WA yang mau ngancem-ngancem gitu. Tapi udah 3 bulan ini angin aja nggak ada yang datang ke rumah. Ilmu sihir di dunia cuma ada 2. Satu sihir media dan satu sihir utek pikiran. Kalau kamu tahu jalannya itu udah paham tentang ilmu sihir. Rokok sik bang, siap. Kan kalau penyembuhan lewat supranatural gimana bang? Bagus itu. Supranatural juga aliran kebatinan juga. Jatuhnya ke hipnoterapi juga sama, cuma beda nama doang. Yang penting jangan bohong-bohongin orang gitu loh. Kadang-kadang orang yang punya kelebihan buat bohong-bohongin, buat nipu-nipu pasien gitu loh. Rata-rata begitu. Tapi kalau benar-benar ahli spiritual beneran nggak bakalan mau begitu nipu-nipu begitu. Karena yang benar ahli spiritual, ahli hipnoterapi itu ada perkumpulannya guys. Ada perkumpulannya bahwa resmi, ada sertifikatnya gitu loh. Tidak ada asal-asalan begitu. Oh, pantesan kamu orang Pade Pikun dukung dia, si Buyung ini. Ini aslinya orang orang mana? Malang dia. Bilangnya orang Purwodadi. Tapi lokasi YouTube apa Facebooknya Jawa Timur. Ya. Makanya kalau benar-benar bisa jangan bohong-bohong, jangan tipu-tipu. Cueng, salam kenal Kang, Mas dari Pemalang Jateng, siap. Kayak Sobirin itu sekarang Sobirin udah kabur ya. Ada kawan telepon saya dari Padepokan Ngaji Saka itu, kok orang ya kamu komplain sekarang ada di sini. Oh, belajar di situ, ya udah biarin. Biar jadi orang pinter lah, biar nggak bohong-bohongin orang. Wong desa ki akeh korbane Kang, karo dukun dua bocor dimanfaatke tok, dukun pinter jare tapi pinter ngapusi. Ya bener. Ya namanya orang, sebutannya orang pinter
Pinter itu pinter membodohi, pinter membohongin, pinter ngapusi, pinter membalikan kata, pinter membolak-balikkan kata, pinter action. Orang pinter itu kan banyak. Wah, datang dulu ke orang pinter. Nah, berarti Anda kalau datang ke orang pinter berarti Anda bukan orang pinter, orang goblok gitu. Makanya percayalah pada diri kita sendiri, jangan percaya sama orang pinter. Orang pinter itu banyak kok, pinter ngapusi, pinter bohongin. Banyuwangi hadir siap, Rogo Jambi, Genteng, Bengkulu, Jawa Timur. Saya juga kakek nenek saya itu orang sana, orang Banyuwangi. Macan putih Rogo Jambi, Banyuwangi, Jawa Timur. Nah, saya dulu aslinya orang sana. Kalau asli orang Banyuwangi pasti tahu Macan Putih, Rogo Jambi, Banyuwangi. Kan banyak itu sekarang dukun pendobolan itu. Kadang-kadang nama daerah saya dibawa-bawa ya. Banyuwangi ya. Kekuatan alam apa ada Kang? Ya itu yang disebut ilmu kebatinan, itu semua dari alam. Nggak usah pakai jin. Jin itu buat apa? Manusia itu sempurna kok, percaya sama jin. Keblinger kan? Bilang Syekh Qadir Jailani katanya. Aduh kacau malah. Ngambil kodamnya Syekh Abdul Qadir Jailani datang. Wah, kurang ajar ini, udah kacau ini. Ini orang belum tahu pendidikan spiritual udah kacau. Bilangnya orang pondok tapi pondok tebu atau pondok apa itu. Makanya saya kalau ngomong kasar emang guys, emang sifat saya kasar ya. Dari dulu kasar. Ilmu itu yang bisa dibuktikan di dunia nyata, dilihat banyak orang itu apa? Hipnotis. Yang bisa dibuktikan, dilihat banyak orang itu doang, hipnotis. Selain itu ya klinik. Raja-raja sama aja, itu orang akal-akalan doang. Kodam semua bang itu bang, yang dipakai itu. Dia memanggil kodam. Memang ada kekuatannya tapi kodam. Mana yang bilang bisa gandain uang setiap saya datangin itu nggak bisa ngomong deh. Saya kalau datangin tempat orang begitu nggak saya video ini nggak, ya kan. Cuma saya kepengen supaya dia itu berhenti, apa yang dia lakukan itu berhenti. Banyak guys yang ngancam saya itu ratusan guys, yang mau nyantet mau ini, aduh di WA saya itu sampai penuh dukun semua. Tapi angin aja nggak ada, ngomong-ngomongnya doang. Ada satu dua ada, cuma bagi saya itu cuma angin lewat. Lah sekarang kamu lihat padepokannya ditutup enggak itu loh, Bang Buyung itu. Sekarang tutup enggak ya? Sekarang udah ditutup warga di sana. Santrinya pun satu pun udah nggak ada, udah hilang semua. Yang main ke sini udah banyak, pengen pembuktian gitu. Saya buktikan. Yang dimana keris bisa keluar dari kepala, saya buktikan di sini. Banyak santrinya yang dari Palembang, Padang, Trenggalek, Madiun, yang datang ke sini udah 12 orang. Pengen tahu kayak apa bang caranya, nah gua tunjukin. Tapi jangan kamu praktekkan. Karena apa? Ini hanyalah ilmu sulap tadinya. Ilmu sulap yang dimana ilmu sulap itu buat penampilan di panggung, di event-event, kalau ada pertunjukan. Nah saya itu salah satu pemainnya dulu. Tapi bukan untuk dobol-dobolan orang, bohong-bohongin orang. Jangan-jangan orang
melihat tampang saya, wah tampang preman begitu, bohong-bohong paling itu. Tapi saya siap membuktikan itu, bukan omongan doang ya. Nggak ada yang buat laporan ya, belum. Udah berapa kali ada, cuma 1 2 3 ada. Tapi kan namanya begitu, alasannya kan orang kamu udah pertama udah beli, udah mau, udah percaya, apa salahnya? Kadang kan begitu. Tasbih dibeli 3 juta. Pas laporan pasti dibeset mempan di rumah. Terus gurunya alasannya orang mantranya nggak sering aku baca. Padahal mantranya 10.000. 10.000 sampai 9 kali. Dibaca sore sampai pagi baru selesai. Pagi ngantuk, mau kerja males. Bohong koi ya. Duit habis, badan lemes, nggak bisa dibuktikan orang itu klinik hapus-hapus ilmu trik, ilmu sulap yang dibuat membodohin kawan-kawannya sendiri. Katanya sesama muslim nggak boleh membodohin, nggak boleh menipu. Dia yang ngomong, tapi dia sendiri yang nipu gitu kan, lucu. Pangkatnya Gus, belakangnya ada jadab. Menjadab itu loh, nggak boleh punya bini lebih dari 1. Tidak bisa, nggak boleh menikmatin dunia kemewahan. Yang punya derajat jadab itu harus menerima kersane sing kuwasa, sabar lan menerima. Oh jadab kok bininya 4. Kan lucu, katanya ngikutin sejarah Nabi. Dan Nabi ningkain orang itu karena dia suaminya mati perang, diningkain supaya duit hasil dia itu bisa dimakan banyak yang janda-janda itu. Makanya janda-janda banyak diningkain supaya biar tidak diremehkan orang. Seorang nabi itu punya duit dibagi-bagikan, bukan setiap janda diningkain. Dari situ Sontoloyo udah ketahuan. Kodam bisa berwujud cahaya di kegelapan. Double enggak bang? Enggak, itu asli itu. Kalau kodam bisa berwujud cahaya itu asli. Karena kodam bentuknya cahaya kalau bisa wujud. Kalau langsung berwujud keris kelontang itu bukan kodam, bukan gaib. Gaib itu bisa wujud hanyalah cahaya itu benar. Cuma nggak lama. Buas, ceprak gitu, sekali doang, 2 kali. Oke ya, Kang, ilmu debus ada mantranya enggak Kang? Ya enggak ada. Ilmu debusnya mutrik kok. Debus hipnotis itu enggak ada mantra guys. Oke ya, sampai sini dulu, lain waktu kita sambung kembali. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan dan salam seduluran buat rekan-rekan dimanapun Anda berada. Jadilah otak normal melebihi paranormal. Gus Idris bisa jabut sukma. Sukma dagelan itu.